Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman sekalian yang dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di klinik Ramadan yang hari ini saya Effendi SPDI bersama Ustaz Yamril Fahrudin, beliau pembina pendiri pesantren Tahfiz Kerajaan, pesantren Tahfiz Abdul Qadir ya Ustaz, Kiai Haji Abdul Qadir Qasim. Kiai Haji Abdul Qadir Qasim. Ya, hari ini alhamdulillah bisa bersama dengan beliau untuk membicarakan, menyampaikan pembahasan tentang Al-Quran, di mana di hari yang ke-16 insya Allah sebentar malam yang ke-17 Ramadan, tepat sekali dengan materi kita hari ini, yaitu Nuzul Quran, di mana waktu atau peristiwa diturunkannya Al-Quran. Baik, alhamdulillah Ustaz, makasih sudah bisa bertemu kembali di tempat ini. Mudah-mudahan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku, teman-teman, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari ke-16 puasa kita versi hisab, dan mungkin besok kita berada pada hari ke-16 versi ruqyah. Namun pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait dengan nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Memang ada pendapat yang mengatakan Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Itu berdasarkan dalil terjadinya perang Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari Furqan, hari bertemunya dua kelompok. Kenapa dikatakan Yaumul Furqan? Karena perang Badar itu adalah perang yang menjadi penentu apakah umat Islam kalah, apakah umat Islam menang. Kalau dia kalah, kemungkinan besar Islam itu akan mati, dan kalau dia menang, maka Islam itu akan berjaya seterusnya. Itu sehingga disebut dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Namun demikian, tidak semua ulama kita memilih pendapat ini. Ada pula sebahagian ulama kita yang berpendapat bahwa dia turun itu di malam-malam ganjil 21, 23 dan seterusnya. Ini juga itu berdasarkan dalil isyarat Nabi, bahwa kalau engkau ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Setelah itu lebih khusus lagi
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan pada malam-malam yang nanti. Nah, tetapi yang jelas peringatan nuzulul Quran ini karena dia bersifat peringatan, tidak harus pada waktu turunnya Al-Quran, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari turunnya Al-Quran. Saya kira itu menjadi catatan pertama. Kemudian yang kedua adalah turunnya Al-Quran itu ada dua versi. Versi yang pertama, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu secara langsung. Ya, dia ini adalah kalam ilahi. Secara langsung. Ya, jadi dia diturunkan ke Lauhil Mahfuz secara langsung. Nah, itu berdasarkan dalil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, saya kata Allah menurunkan Al-Quran ini itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa diturunkan secara langsung? Ya, perhatikan kata-kata anzalna. Ketika Allah menggunakan kata anzalna, itu berarti sesuatu itu diturunkan secara langsung, tanpa perantara. Tanpa perantara, dan dia bersifatnya turun secara langsung, satu kitab. Keseluruhan langsung. Keseluruhan. Itu yang dimaksud nazalah. Nah, kalau Quran menggunakan kata tanazzala, itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sebagai contoh, ketika pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat, itu Allah menggunakan kata tanazzalul malaikah warruh. Malaikat turun dari langit ke dunia, itu berlangsung ya dari malam sampai terbitnya fajar dan tanpa henti. Ya, jadi tanazzal. Ya. Secara bertahap atau langsung? Ya. Nah, itu kalau malaikat. Tapi kalau terkait dengan Quran, itu berarti dia bertahap. Ya, jadi saya selesaikan dulu yang awal tadi biar tidak biar jelas ini. Anzalna, kata anzalna itu menurunkan, dia diturunkan secara langsung satu kitab menggunakan kata nazalah. Ya, nazalah itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar inilah adalah hari turunnya Al-Quran, sehingga sebahagian ulama kita mengatakan bukan pada malam 17 Ramadan, karena yang diisyaratkan oleh Nabi 20. Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ya, tetapi dalam hal ini kita tidak boleh berpolemik, karena bukan itu tujuan kita. Al-Quran itu sekarang ini sudah ada pada kita. Itu pertama. Yang kedua adalah dari Lauhil Mahfuz kemudian Allah turunkan ke Baitul Izzah. Ada yang mengatakan Baitul Izzah, ada yang mengatakan Sama'ud Dunya. Ya. Nah, dari situ kemudian dari Sama'ud Dunya ini turun ke bumi, dibawa oleh Malak Jibril. Nah, itu tanazzal. Ya, artinya bertahap. Dia diturunkan secara bertahap. Kurang lebih berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun lamanya.
Nah, itu berdasarkan dalil wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Quran ini kata Allah kami turunkan, ya, itu tanazzal, ya, dia berangsur-angsur. Ya, yang pertama kenapa berangsur-angsur? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin, agar supaya Al-Quran ini yang diberikan kepada orang itu ya tarassah. Ya tarassah itu pengaruhnya kuat. Ya, kalau kita memberikan materi pelajaran langsung satu buku itu tidak punya pengaruh. Ya, tetapi sengaja sedikit demi sedikit, ya, supaya ini bisa dipahami, bisa ditadabburi, kemudian bisa dilaksanakan. Ya, dia lebih menghunjam di dalam hati. Nah, makanya juga sebetulnya ketika kita menyuruh anak-anak kita untuk menghafalkan Quran, ketika kita juga menyuruh anak-anak kita mentadabburi Al-Quran, orang tua itu tidak usah terlalu menekan anak-anaknya sehingga dia akan cepat panen, cepat dihafal. Ya, cepat dihafal, tidak usah. Biarkan anak-anak itu menghafalkan Al-Quran itu berproses sesuai dengan kemampuannya. Tidak usah kita tekan. Ya, nah, hal yang seperti ini itu lebih menghunjam pengaruhnya di dalam jiwanya. Ya, nah itu ayatnya wa Qur'anan firaqnahu litaqra'ahu 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ya, jadi Quran itu nuzulnya ada berapa? Dua. Sekaligus dan juga secara berangsur-angsur. Nah, kemudian selanjutnya proses turunnya Al-Quran, ya, jadi sudah ya, jadi dua proses. Jadi tadi secara langsung, kemudian secara berangsur-angsur. Secara langsung itu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah atau Samaud dunia itu secara keseluruhan. Nah, siapa yang membawa itu? Nah, yang membawa itu adalah malaikat yang mulia. Kemudian yang kedua adalah nazala bihir ruhul amin. Ya, Quran itu dibawa oleh malaikat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hasbal waqa'i. Apa itu hasbal waqa'i? Sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Ya, jadi kalau tadi supaya itu lebih kuat pengaruhnya, yang kedua adalah hasbal waqa'i, tergantung dengan kondisi. Ya, apa yang dimaksud dengan tergantung kondisi? Nah, sahabat itu kadang-kala bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu. Saya ingin memberikan contoh supaya ini lebih berpengaruh dan lebih terasa di dalam diri kita. Itu ayat yang terkait dengan khamar, ya, itu kan tidak turun secara langsung. Sahabat dulu itu adalah sahabat yang sangat senang dengan minuman keras. Sehingga kita lihat di dalam sejarah bahwa ketika pengharaman khamar itu rumah-rumah sahabat itu kebanjiran dengan khamar. Itu menunjukkan bahwa betul-betul sahabat itu dulu suka sekali minum khamar hari ini. Nah, tetapi terkait dengan masalah itu, Quran turunnya sampai 3 kali. Ya,
Yang pertama, Allah cuma katakan bahwa mudaratnya lebih besar. lebih banyak daripada manfaatnya. Itu kan belum diharamkan. Ya, yang kedua, sahabat tetap minum kalau begitu, enjoy minum. Nah, Ya, ya. yang kedua adalah sahabat minum, tetapi ketika dia sementara sholat, karena masih ada pengaruh minuman itu, sehingga kita dapatkan dalam sejarah itu, dalam riwayat, ketika dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun, itu tidak selesai-selesai, Berbalik-balik. Nah, Umar bin Khattab ketika itu datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, perjelas ini bagaimana sebetulnya hukumnya itu. Nah, turun ayat, la taqrabus salata wa antum sukara. Belum diharamkan, cuma dikatakan kalau mau sholat jangan minum. Jangan kondisi mabuk. Ya. Akhirnya para sahabat itu ada 2 waktu dia minum tua. Minum khamar setelah sholat isya karena panjang waktunya sampai subuh. Sudah subuh minum khamar karena panjang waktunya sampai zuhur. Nah, ini membuat para sahabat bingung. Ya, bagaimana posisi khamar dalam agama. Makanya ketika itu turun ayat, ya, la taqrabus salata wa antum sukara. Masih bingung sahabat. Nah, barulah setelah itu turun ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Itu yang disebut adalah hasbal waqa'i. Ada juga dalam Quran wanita yang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana sebetulnya wanita itu kalau dia dalam keadaan haid? Ya, apakah boleh didekati oleh suaminya? Oh, ya. Datang kepada Nabi, bertanya tentang hal itu. Nabi tidak jawab sebelum datang wahyu. Turun ayat, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, darah haid itu adalah gangguan, penyakit, maka jauhi istrimu saat dia haid. Itu yang disebut dengan hasbal waqa'i. Ya. Kemudian yang lain, ya, ini yang saya katakan tadi, kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Kenapa Quran diturunkan itu secara bertahap? Linusabbita bihi fuadak, Menguatkan ya, Ustaz. ya, agar supaya jiwamu itu lebih kuat. Ya, jiwamu itu lebih kuat. Apa yang dimaksud jiwamu lebih kuat? Pengaruhnya Al-Quran itu lebih mendalam. Warattalnahu tartila, dan kami membacakan kepadamu dengan cara yang tartil. Apa maksudnya dengan cara yang tartil? Apa itu tartil? Bacaan yang bagus ya. Tartil itu adalah gigi yang tersusun rapi. Gigi yang tersusun rapi. Artinya bacaan yang rapi, ya. Ketika Quran diturunkan itu secara berangsur-angsur, maka cara membacanya pun itu tidak terburu-buru. Ya, cara membacanya tidak terburu-buru. Kalau Ya. mau khataman biasa, Ustaz, cepat sekali bacanya. Nah, itu lain lagi bacaan hadar, ya. Ya, tetapi dalam rangka pembentukan, dalam rangka pembentukan karakter itu Quran harus dibaca sedikit demi sedikit. Ya, Quran harus dibaca sedikit demi sedikit. Makanya kita mendapatkan ada satu ayat dalam Quran itu. Apa lagi ayatnya ini?
In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi itu, ya, ini riwayatnya dari Hudzaifah. Hudzaifah itu pernah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu malam. Dalam malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sholatnya hanya itu yang dibaca, ya, hanya itu yang dibaca. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bayangkan satu malam Nabi hanya membaca satu ayat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Quran itu betul-betul bisa merasuk ke dalam jiwa. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan untuk pertama kali terkait dengan nuzulul Quran. Insyaallah nanti pada sesi kedua ini kita akan sambung lagi. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mendapatkan pelajaran tentang proses diturunkannya Al-Quran beserta dengan apa tujuan, apa makna dibalik diturunkannya Al-Quran itu, baik secara berangsur-angsur atau secara keseluruhan. Ya, kalau tadi melalui proses turunkannya Al-Quran itu ada dua. Al-Quran diturunkan secara langsung satu kitab, kemudian yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan secara bertahap. Dan tentunya ini semua seperti Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mempunyai tujuan tersendiri, yaitu pengaruhnya kepada hati, kepada jiwa itu lebih kuat, ya. Ini masab kita dihiku adat. Kemudian yang kedua sesuai dengan kondisi yang ada ketika sahabat bertanya, ya, baru kemudian Rasulullah tidak tahu jawabannya saja, ya. Dan Allah Dan tidak tahu, tunggu wahyu. Menunggu wahyu, ya. Menunggu wahyu, maka baru turun lagi ayatnya. Alhamdulillah ini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan ini, dan Allah memberikan kita kebaikan di balik pelajaran yang kita dapatkan. Sekian dari saya, mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.